Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dengan saya Romo Bobi MSF dalam Lilin Sabda, Sabtu dalam Oktav Paskah, 6 April 2024. Injil yang akan kita bahas adalah Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai ayat 15 yang berjudul Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para muridnya. Mari kita melihat beberapa ayat yang menarik sebagai inspirasi dari bacaan Injil pada hari ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada 2 hal yang akan kita bahas dari ayat-ayat yang baru saja kita dengarkan bersama. Yang pertama, tentang Maria Magdalena. Belum lama ini ada buku yang mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah kekasih Yesus atau bahkan adalah istri dari Tuhan Yesus. Tentu hal-hal semacam ini adalah klaim yang menyesatkan karena tidak berdasarkan kepada data-data Alkitabiah seperti yang kita dapatkan dalam Injil hari ini. Maria Magdalena adalah murid yang sangat hormat kepada Tuhan Yesus. Dalam perikop yang lain, Maria Magdalena memanggil Yesus sebagai Rabuni, artinya guru. Jadi, relasi antara Yesus dengan Maria Magdalena adalah relasi antara seorang guru dan seorang murid, dan tidak lebih dari itu. Lebih lagi karena Maria Magdalena ini telah mengalami mukjizat yang luar biasa dalam hidupnya berkat pelayanan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Maria Magdalena telah dibebaskan dari 7 setan. Angka 7 dalam Alkitab adalah angka kepenuhan. Kalau seseorang seperti Maria Magdalena dirasuki 7 setan, artinya apa? Dia pernah dikuasai sepenuhnya oleh setan-setan itu. Dan kuasa Yesus membebaskan Maria Magdalena dari 7 setan itu. Maka Maria Magdalena menjadi sangat berdedikasi, sangat bersemangat setelah mengalami pelepasan dari 7 setan atau 7 roh jahat itu. Kesetiaan Maria Magdalena menjadi teladan bagi kita. Maria Magdalena tidak pergi meninggalkan Yesus yang tersalib, tetapi dia tetap setia. Bahkan yang istimewa lagi, dalam kisah setelah kebangkitan, yaitu kisah penampakan, Maria Magdalena menjadi saksi pertama kebangkitan. Padahal pada zaman itu, saksi yang valid adalah 2 minimal saksi laki-laki. Sementara kesaksian para wanita, sebanyak apapun wanita itu, dianggap tidak valid di hadapan hukum. Tetapi Allah, secara khusus Yesus Kristus, memilih seorang wanita, yaitu Maria Magdalena, menjadi saksi kebangkitannya. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus justru memilih mereka yang paling tidak mungkin menjadi saksi di mata dunia. Kita punya dosa, kita punya kelemahan, kita punya sejarah masa lalu yang mungkin tidak begitu baik. Tetapi yakinlah, Yesus yang bangkit juga mengundang kita
untuk menjadi saksi kebangkitannya. Maka, mari kita meneladan kesetiaan Maria Magdalena dalam hidup kita. Keluarga kudus menyertai kita, dan berkat Allah menguatkan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.